Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus orang-orang Saduki yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan hal ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia, dan mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah kamu sesat? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana Allah berfirman kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus Kristus Sang Hukum Kebenaran Sejati. Penulis Injil Markus hari ini menceritakan orang Saduki mencoba menjebak Yesus tentang kebangkitan. Tetapi Yesus menegur mereka karena tidak memahami kitab suci dan kuasa Allah. Yesus menegaskan bahwa Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Melalui pengajarannya, Yesus menunjukkan bahwa Dialah Sang Kebenaran Sejati yang menggenapi hukum Allah. Kaum Saduki hanya memahami hukum secara lahiriah, sedangkan Yesus mengajarkan hukum yang membawa manusia kepada kehidupan kekal. Rasul Paulus juga mengingatkan agar umat tetap setia dan berani bersaksi tentang Kristus. Karena itu, setiap orang dipanggil hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan akan keselamatan kekal. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadikan Yesus sebagai sumber dan hukum kebenaran sejati dalam hidup kita. Sabda dan ajarannya menuntun kita kepada jalan keselamatan, sehingga kita tidak perlu hidup dalam keraguan dan ketakutan.
Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." Karena itu, marilah hidup bersandar pada Kristus dengan melaksanakan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sebab di dalam Dialah kita memperoleh kebangkitan, kehidupan, dan keselamatan kekal. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.